Beautypreneur semua, apa kabar? Balik lagi nih sama aku, Intan Sucitari. Nah, Beautypreneurs, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang salah satu bahan aktif yang lagi booming-boomingnya saat ini. Pasti udah pada tahu dong apa? Bukan niacinamide ya, bukan retinol, tapi yang lagi in sekarang. Apa yo? Ya, itu dia, ceramide. Nah, sekarang ceramide itu lagi bener-bener tonjolkan banget ya di semua skincare. Bahkan ada yang ngeluarin sampai dengan 8 kali ceramide, 5 kali ceramide, banyak banget ceramide. Nah, sebenarnya ceramide itu apa sih? Terus seberapa bagusnya sih ceramide buat kulit kita? Atau mungkin seberapa besar sih peluang bisnis kita kalau kita pakai ceramide di skincare kita atau di produk kita? Pasti kalian penasaran kan? Simak terus videonya ya. Nah, oke guys, sekarang kita bahas dulu ya dari mulai ceramide. Sebenarnya ceramide itu apa sih? Nah, ceramide itu merupakan sejenis asam lemak yang terdapat pada sel-sel kulit kita. Itu biasanya dibentuk di sekitar 50% lapisan kulit, yang mana otaknya itu ada di pelindung kulit, atau mungkin bahasa sekarang itu yang terkenal adalah skin barrier. Nah, jadi si ceramide ini gunanya adalah untuk membantu atau mungkin mengatasi, memperbaiki supaya skin barrier kita itu tetap sehat, Beautypreneurs. Nah, skin barrier itu apa sih Kak? Pasti kan pada bingung ya. Skin barrier itu adalah lapisan kulit dimana itu kalau skin barrier kita rusak, muka kita itu jadi gampang kemerahan, gampang beruntusan, terus udah gitu gampang muncul jerawat kecil-kecil. Nah, tugasnya si ceramide ini adalah bagaimana bisa memperbaiki dan juga bisa membuat skin barrier kita ini tuh tetap sehat. Jadi kita nggak gampang kemerahan, nggak gampang iritasi, nggak gampang kering, gitu Beautypreneurs. Terus kenapa sih sekarang baru in-innya ceramide? Padahal sebenarnya ceramide ini adalah salah satu bahan aktif yang udah lama loh Beautypreneurs. Tapi kenapa? Ayo, baru in sekarang. Nah, mungkin ini menurut kita ya, menurut saya sharing dengan teman-teman di NPM, itu karena memang sekarang itu kan udah banyak banget ya orang-orang yang melek sama yang namanya skincare, penggunaan skincare, cewek-cewek gitu ya. Baik itu cewek-cewek, laki-laki, semuanya pada pakai skincare. Nah, mereka itu kebanyakan pakai skincare ada detox nih di kulit mereka. Kenapa bisa ada detox Kak? Karena mungkin sebelumnya pakai skincare yang instan, yang langsung kelihatan hasil, atau mungkin krim-krim racikan yang memang tidak dianjurkan di BPOM. Nah, saat mereka memakai krim-krim yang memang udah lolos BPOM, yang memang bahan aktifnya itu bahan aktif yang benar-benar bagus, jadi saat dipakai, ditukar, itu kulit si pemakainya yang dulu pakai krim-krim racikan atau mungkin krim-krim yang tidak diperbolehkan oleh BPOM ya kandungannya, itu akan menimbulkan yang namanya detox. Nah, kalau misalkan udah sampai yang namanya detox guys, itu berarti skin barrier-nya udah pasti itu rusak. Mukanya pasti gampang kemerahan, terus juga gampang iritasi, terus juga jadinya tuh kering. Makanya si ceramide ini jadi naik dah dia tuh, jadi in gitu kan, karena memang fungsinya efektif banget buat ngebantu kulit kita itu skin barrier-nya jadi bagus. Jadi walaupun ada efek detox, dia bisa membantu supaya detoxnya ini tuh nggak parah banget gitu ya, nggak yang sampai kering banget, sampai ngelupas banget, sampai merah banget gitu. Ceramide ini cocok biasanya itu sangat disarankan untuk ada di produk moisturizer. Walaupun sebenarnya ceramide ini bisa di semua produk skincare kayak facial wash bisa ada ceramide, toner, essence, serum bahkan itu bisa ada ceramide. Cuman memang yang paling efektif menurut saya gitu ya, itu ada di produk moisturizer. Karena kan dia sebagai pelembab ya. Bisa juga dipakai misalkan setelah kita pakai serum, kita pakai pelembabnya bisa pakai pelembab yang mengandung ceramide. Jadi skin barrier-nya tetap kejaga gitu ya. Atau mungkin di malam hari sebelum kita tidur, kita bisa pakai sleeping mask yang mengandung ceramide. Jadi benar-benar fungsinya itu buat memperbaiki skin barrier kita. Gitu teman-teman. Peluang bisnisnya gimana nih? Apakah akan menguntungkan kalau misalkan kita pakai ceramide di produk kita? Pasti menguntungin banget. Apalagi kalau misalkan dikombin dengan bahan-bahan aktif lain yang mana
bisa bikin produk kamu itu beda sama yang lain. Misalkan contoh ya, brightening plus skin barrier gitu kan. Jadi kita ada produk isinya itu ada agent-agent aktif buat brightening dicampur sama ceramide plus bahan-bahan lain yang mana bisa membantu skin barrier kamu tetap oke gitu. Ini udah ada pertanyaan yang masuk tadi dari tim nyebutin. Yang pertama, niacinamide sama ceramide itu bedanya apa ya? Walaupun sama-sama DE belakangnya ya, sama-sama mid gitu ya, tapi beda guys. Karena kalau niacinamide itu fungsinya lebih ke untuk mencerahkan. Terus kalau dipakai beberapa persen itu buat bisa membantu muka kita itu sembuh dari jerawat gitu ya, atau mungkin jerawatnya jadi mulai reda gitu. Anti polutan juga. Nah kalau si ceramide ini dia fungsinya bukan lebih ke mencerahkan atau bukan fungsinya untuk si jerawat, tapi fungsinya adalah membantu skin barrier kita yang di dalam kulit kita ini tuh, lapisan epidermisnya itu jadi bagus gitu. Jadi kalau dari sisi fungsinya aja udah berbeda ya guys. Nah mungkin kalau misalkan di-combine bisa nggak kak? Di-combine bisa banget, malah produk kamu akan jadi lebih bagus kalau di-combine dengan niacinamide dan ceramide gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, lebih dulu mana kak? Skin barrier atau jerawat dulu? Nah sebenarnya pertanyaan ini itu kompleks ya, tergantung ya. Kalau misalkan muka kalian cuman hanya jerawatan tapi kalian di epidermis atau mungkin di skin barrier kalian itu sehat, misalkan perempuan kan kadang suka ada datang bulan ya kan. Nah itu kan bukan berarti ada jerawat terus jadinya skin barriernya rusak, bisa aja karena hormon. Berarti kita bisa pakein obat total jerawat yang mengandung bahan-bahan aktif buat jerawat kayak salicylic acid, tea tree oil, sulfur, dan lain-lain sebagainya. Nah kalau misalkan jerawatnya itu mohon maaf ya, itu kayak satu muka gitu kan full, terus juga kemerahan, beruntusan, nah itu bisa dipertanyakan dari sisi skin barriernya. Nah biasanya kalau kayak gini itu kita saranin buat pakai produknya itu bisa dibilang ditimpa. Yang pertama, pakai moisturizer yang mengandung ceramide. Dia kan sebagai pelembab ya, membantu skin barriernya itu jadi memperbaiki skin barrier jadi sehat lagi. Terus baru kita pakai krim yang memang buat jerawat, krim-krim yang mengandung salicylic acid yang tadi sudah sempat saya sounding gitu. Atau mungkin kalian bisa cari produk yang mana di produk itu bisa ada kandungan memang untuk aktif jerawatnya, sama satu lagi ada kandungan buat si skin barriernya. Jadi dalam satu krim itu bisa lengkap gitu. Cuman kalau ditanya apakah lebih efektif? Tentu enggak, karena kalau mau lebih efektif biasanya disarankan beda-beda terpisah. Yang satu krim buat jerawat aja yang benar-benar ngatasin jerawat, yang satu buat skin barrier. Jadi dia lebih efektif ke wajah kita. Terus bedanya 5 kali ceramide, 8 kali, itu apa ya kak? Nah pasti pada penasaran dong sama istilah-istilah yang lagi booming sekarang kan, berkali-kali ceramide itu apa? Nah kalian bisa tungguin aja video YouTube MPM selanjutnya, karena nanti di nextnya kita bakalan membahas tentang apa sih itu 5 kali ceramide, 8 kali, berkali-kali ceramide. Tenang aja, MPM juga bisa loh buat produk yang lagi booming sekarang, tentu dengan USP yang beda dari yang lain. Mau tau kayak gimana? Langsung aja hubungi customer service MPM Beauty. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!